Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Farandi Jaldi, NIM 2016439, Prodi Teknik Informatika. Ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Akidah Islamiyah. Langsung saja kita mulai. Akidah agama Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian akidah Islam, ruang lingkup, dalil-dalil akidah Islam, akidah yang benar, tujuan dan manfaat akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan. Arti menurut bahasa, akidah berarti yang diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan. Akidah menurut Islam adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa, yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan. Dalam definisi yang lain, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempercayainya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Dasar-dasar tersebut harus dipegang teguh oleh orang Islam. Dalam berkaidah tidak boleh setengah hati, harus mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Dalam Al-Quran, kata akidah disebutkan antara lain dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, temuilah akad-akad atau janji itu." Quran Surah Al-Maidah nomor 5 ayat 1. Ruang lingkup akidah Islam. Akidah Islam berawal dari kata keyakinan kepada Al-Mutlaq yang Maha Esa, yang disebut Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya. Kemahaesaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya itu disebut Tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman. Menurut sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi 1. Ilahiyat, 2. Nubuwat, 3. Ruhaniyat, 4. Sam'iyat. Tidak hanya di atas, namun pembahasan akidah juga dapat mengikuti arkanul iman, yaitu 1. Kepercayaan akan adanya Allah dengan segala sifat-sifatnya, 2. Kepercayaan kepada malaikat, 3. Kepercayaan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul, 4. Kepercayaan kepada Nabi dan Rasul, 5. Kepercayaan kepada hari akhir, 6. Kepercayaan kepada takdir, qada dan qadarnya Allah. Pengertian iman kepada Allah ialah membenarkan dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan dengan yakin keesaannya, baik dalam perbuatan-perbuatannya, menciptakan alam, makhluk seluruhnya, maupun dalam menerima ibadat segenap makhluknya. Membenarkan dengan yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat sempurna, suci dari sifat kekurangan, yang suci pula dari menyerupai segala yang baru makhluk. Beriman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa Allah mempunyai makhluk yang dinamai malaikat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Iman kepada malaikat ialah beretikat
adanya malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan Rasul-Rasulnya, yang membawa wahyu kepada Rasul-Rasulnya. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyeru kita mengimankan sejenis makhluk yang gaib, yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dirasa oleh panca indera. Itulah makhluk yang dinamakan malaikat. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh akan segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kepada kitab-kitab suci merupakan rukun iman ketiga. Kitab-kitab suci itu memuat wahyu Allah. Beriman kepada kitab-kitab Tuhan ialah bertekad bahwa Allah ada menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya, baik yang berhubungan itikat maupun berhubungan dengan muamalat dan sasa, untuk menjadi pedoman hidup manusia, baik untuk pedoman di akhirat maupun untuk di dunia. Jadi yang dimaksud dengan mengimani kitab Allah ialah mengimani sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Quran dengan tidak menambah dan mengurangi. Kitab-kitab yang diturunkan Allah telah turun berjumlah banyak, sebanyak Rasulnya, akan tetapi yang masih ada sampai sekarang, nama dan hakikatnya hanyalah Al-Quran. Sedangkan yang masih ada namanya saja ialah Taurat, Injil, dan Zabur. Yakin pada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Perbedaan antara Nabi dan Rasul terletak pada tugas utama. Para Nabi meminta tuntutan wahyu, akan tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Sedangkan Rasul adalah utusan Tuhan yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia. Di Al-Quran disebut nama 25 orang nabi, beberapa di antaranya juga sebagai Rasul, ialah Nabi Daud, Musa, Isa, Muhammad, yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterima kepada manusia dan menunjukkan cara pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman yang kelima ialah keyakinan kepada hari akhir. Keyakinan ini sangat penting dalam rangkaian kesatuan rukun iman lainnya. Sebab tanpa mempercayai hari akhir sama halnya dengan orang tidak mempercayai agama Islam. Itu merupakan hari yang tidak diragukan lagi. Hari akhirat ialah hari pembalasan yang pada hari itu Allah menghitung amal perbuatan setiap orang yang sudah dibebani tanggung jawab dan memberikan putusan ganjaran sesuai dengan hasil perbuatan selama di dunia. Keimanan kepada Allah berkaitan erat dengan keimanan kepada hari akhir. Hal ini disebabkan keimanan kepada Allah menuntut amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan baru sempurna dengan keyakinan tentang adanya hari akhirat. Demi tegaknya keadilan, harus adanya suatu kehidupan baru di mana semua pihak akan memperoleh secara adil dan sempurna hasil-hasil perbuatan yang didasarkan pilihannya masing-masing. Dalil-dalil akidah Islam. 1. Dalil tentang dasar akidah Islam. Manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersatukannya dengan sesuatu pun. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala berikut. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surah
Al-Hasyr ayat 7. 2. Dalil tentang tujuan akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam dapat diuraikan dengan dalilnya berikut. A. Menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. B. Mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan antara yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Akidah yang benar. Akidah yang benar dan lurus serta terjamin dari kontaminasi adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu akidah yang diperuntukkan untuk semua kalangan dan tidak kurang kekuatan ilmiahnya dari pecahan-pecahannya yang sering terjebak beradu argumen dengan aliran teologi barat yang cenderung asik bermain di wilayah logika semata. Dalam istilah baku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidahnya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan jamaah sahabatnya. Tujuan dan manfaat akidah. Tujuan ilmu akidah. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang teguh, yaitu 1. Untuk menghasilkan niat dan ibadah kepada Allah semata. 2. Membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. 3. Ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. 4. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. 5. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakan dengan mengharapkan pahala. 6. Menciptakan umat yang kuat, mengerahkan segala yang mahal atau yang murah untuk menegakkan agamanya, serta memperkuat tiang penyanggahnya tanpa peduli apa yang akan terjadi untuk meneruskan jalan itu. 7. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok, serta meraih pahala dan kemuliaan. Manfaat ilmu akidah. 1. Sebagai sumber dan motivator perbuatan kebaikan dan keutamaan. 2. Membimbing manusia ke jalan yang benar sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. 3. Mengeluarkan jiwa dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. 4. Mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. 5. Memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. 6. Memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. 7. Memupuk dan membentuk kepribadian manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.